Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil pengerjaan kami mengenai pengertian dan cara kerja instrumen dari gas kromatografi mass spektrofotometri, dan high pressure liquid kromatografi, serta aplikasi kromatografi. Dengan kelompok 3 yang beranggotakan Sinta Kamila, Henrikus Jovan, Taruna Hadi Kusuma, Nada Fauzi Rosida, Noeli Patricia. Dimulai dari definisi kromatografi, di mana kromatografi merupakan sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Hal ini bertujuan sebagai pemurnian terhadap sebuah komponen campuran berdasarkan karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lainnya. Adapun jenis-jenis kromatografi dengan teknik yang biasa digunakan dalam penelitian yaitu kromatografi pertukaran ion, kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, dan kromatografi gas. Berikut adalah penjelasan tentang kromatografi gas, di mana kromatografi gas merupakan suatu teknik kromatografi dengan bantuan media gas. Gas kromatografi adalah jenis kromatografi yang umum digunakan untuk pemisahan dan analisa senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari instrumen gas kromatografi. Kemudian, ini merupakan gambar dari prinsip kerja gas kromatografi. Terdapat carrier gas atau gas pengangkut, lalu ada flow controller, selanjutnya ada sample injector, lalu ada column oven, lalu ada detektor, dan terakhir merupakan kromatograf atau hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil sampel. Carrier gas atau gas pengangkut merupakan ilustrasi tabung gas atau material gas yang digunakan pada proses kromatografi. Gas tersebut merupakan fase gerak. Beberapa jenis gas carrier yaitu helium, nitrogen, dan lainnya. Tabung gas akan terhubung ke pipa atau selang yang menghubungkannya ke flow controller. Selanjutnya, flow controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas carrier. Secara umum, ilustrasi flow controller itu seperti keran air yang bisa dibuka atau ditutup. Bentuk aslinya mungkin seperti solenoid valve yang bisa diatur dengan microcontroller. Kemudian, gas carrier atau fase gerak akan menuju ke kolom. Pada instrumen gas kromatografi, tidak terdapat pompa seperti pada high pressure liquid kromatografi. Sample injector atau sering disebut autosampler akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. Column oven merupakan fase diam gas kromatografi. Pada bagian ini, suhu dapat dikendalikan. Maksudnya, bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada proses menaik-turunkan suhu pada column oven akan membuat material sampel menguap dan terbawa oleh fase gerak atau gas carrier. Selanjutnya, ketika senyawa volatil pada sampel sudah menguap, detektor akan menangkapnya sebagai sinyal-sinyal data. Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Sehingga kromatograf atau grafik kromatografi merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analisa sampel. Yang selanjutnya ada instrumen dari GCMS itu sendiri, yaitu gas kromatografi mass spektrometri. Yang gambarnya bisa dilihat di sini. Prinsip kerja dari GCMS itu sendiri yaitu mengkombinasikan GC atau gas kromatograf dan juga MS yaitu mass spektrometri. Saat GC dikombinasikan dengan MS akan didapatkan sebuah metode analisis yang sangat bagus.
peneliti dapat menganalisis larutan organik, memasukkannya ke dalam instrumen, memisahkannya menjadi komponen tunggal, dan langsung mengidentifikasi larutan tersebut. Selanjutnya, peneliti dapat menghitung analisa kuantitatif dari masing-masing komponen tersebut. Nah, di sini ada metode analisis dari GCMS. Tahap-tahap suatu rancangan penelitian GCMS, yang pertama ada sample preparation, yang kedua ada derivatization, yang ketiga ada injeksi, yang keempat ada GC separation, yang kelima ada MS detector, yang keenam dan yang terakhir adalah scanning. Kromatografi cair kinesia tinggi atau HPLC. Kromatografi cair kinesia tinggi atau dalam bahasa Inggris HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Seperti teknik kromatografi pada umumnya, HPLC berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Instrumen HPLC ada beberapa, yaitu solvent bottle, solvent organizer, pump, syringe wash solvent, connect to the pump, auto sampler, connect to the column. Satu lagi yang paling bawah, UV detector. Cara kerja HPLC. Zat pelarut atau yang dikenal dengan istilah solvent akan disimpan pada solvent organizer dan terhubung dengan inlet maupun outlet dari modul lainnya. Begitu pula dengan sampel yang terhubung dengan auto sampler. Metode analisis HPLC. Modul pompa akan memberikan tekanan yang besar untuk mendistribusikan solvent maupun sampel dengan tekanan yang tinggi ke modul-modul lainnya. Selama proses recording baseline, sampel belum dimasukkan ke dalam solvent. Namun ketika baseline dirasa sudah stabil, maka auto sampler mulai menjalankan algoritma injeksi sampel. Kolom oven akan mengkondisikan suhu supaya temperatur solvent maupun sampel berada pada range yang sesuai. Di line modul, detektor UV vis melakukan recording ketika baseline maupun ketika sampel sudah diinjeksikan dan melewati kolom. Berbagai pengaturan pada instrumen HPLC biasanya dikendalikan melalui software. Output dari hasil pemeriksaan yang ditangkap oleh detektor akan ditampilkan dalam bentuk grafik di komputer. Slide selanjutnya yaitu aplikasi kromatografi. Analisa kandungan komponen kimia dari asap cair hasil pirolisis limbah padat kelapa sawit menggunakan GCMS. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang menjadi andalan Indonesia untuk mendatangkan devisa setiap tahun. Sejalan dengan semakin meningkatnya produksi kelapa sawit dari tahun ke tahun, di sisi lain akan terjadi pula peningkatan volume limbahnya, baik berupa limbah padat maupun limbah cair. Salah satu teknologi alternatif yang dapat menjadi solusi bagi penanganan permasalahan limbah padat kelapa sawit ialah dengan teknik pirolisis. Menurut Demiripas 2005 menyatakan, pirolisis merupakan proses pemanasan tanpa kehadiran oksigen yang mendegradasi suatu biomasa menjadi arang, tar, dan gas. Dengan teknik pirolisis, limbah padat kelapa sawit dapat diolah secara cepat menghasilkan produk menggunakan kondensor, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Komponen kimia dari asap cair hasil pirolisis dapat diidentifikasi dengan teknik kromatografi gas dan spektrometer massa. Asap cair yang dihasilkan pada proses pirolisis limbah padat kelapa sawit terlebih dahulu dilarutkan dalam pelarut metanol untuk selanjutnya diidentifikasi kandungan kimianya. Penentuan kandungan senyawa yang terdapat dalam asap cair dilakukan dengan menggunakan peralatan KGSM.